Halo guys, kita ketemu lagi pada info-info hukum yang praktis. Semoga bermanfaat. Mungkin saya masuk kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan kita pada umumnya, yaitu tentang kebutuhan akan pinjaman atau kebutuhan akan keuangan atau kendaraan bermotor di hari-hari di penghujung tahun. Barangkali kita membutuhkan itu. Saya ingin menyampaikan tips-tips yang berkaitan dengan hukum agar supaya kita terhindar dengan persoalan-persoalan hukum yang dilihat sepele tetapi malah nanti mendatangkan kesulitan bagi kita. Ada dua tempat untuk kita meminjam. Ada lembaga namanya lembaga keuangan bank, ada namanya lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank antara lain perusahaan pembiayaan. Lembaga keuangan bank semua kita udah ketahui, yaitu perbankan. Ada perbedaan yang sangat prinsipil untuk kedua wadah atau lembaga tempat kita meminjam uang apabila kita membutuhkan dana. Yang pertama barangkali saya ingin kemukakan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini apabila kita ingin membutuhkan dana, kita datang ke sana, kita harus mempunyai jaminan agar supaya kita dilayani untuk diberikan pinjaman. Jadi itu ciri khasnya bank. Kita harus memiliki jaminan. Sebab bank itu merupakan bukan dana pribadi, tetapi kumpulan dana-dana orang selain modal sendiri, sehingga pengelola itu menjaga agar supaya dana-dana itu tidak dana orang yang dikumpulkan melalui saving. Jadi bank itu ada saving, ada pengucuran kredit. Jadi dana pengucuran kredit itu diambil dari dana-dana mereka yang berlebihan, supply, berlebihan keuangan, dia simpan dalam bentuk saving, kemudian dialirkan kembali, diputar kepada mereka yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, dana saving itu pasti, bunga saving itu pasti lebih rendah daripada bunga pinjaman. Artinya bunga pinjaman itu lebih tinggi, 10, 11 sampai 12%, tetapi saving itu diberikan di bawah itu sebab ada biaya operasional di tengah itu. Jadi kalau kita membutuhkan dana, kemudian kita memiliki jaminan, lebih baik kita ke bank. Kenapa? Bunga bank itu selalu lebih rendah karena kita memiliki jaminan. Kalau kita buat prestasi satu saat, buat prestasi artinya kita melanggar kesepakatan yang kita sudah tanda tangani, yang pada umumnya dalam bentuk kontrak baku, ada klausul pasal-pasal di situ. Apabila kita tidak melaksanakan apa yang kita sudah sepakati beberapa kali, maka bank bisa melelang jaminan. Selisih dari keuangannya akan diberikan ke kita. Artinya resiko sangat rendah bagi bank untuk tidak dikembalikan uangnya karena ada jaminan itu. Sehingga resiko yang rendah ini diberikan kompensasinya dengan bunga rendah. Nah, sekarang kita pindah pada lembaga keuangan non-bank. Yang kita bicarakan adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan saat ini laris manis. Kenapa laris manis? Sebab tidak seperti bank yang mewajibkan jaminan. Perusahaan pembiayaan tidak mewajibkan jaminan. Jaminan utama adalah barang itu sendiri. Kalau kita mau meminjam pembiayaan untuk benda bergerak, mobil misalnya, dan sebenarnya yang utama adalah trust, kepercayaan. Bagaimana model kepercayaan yang disyaratkan itu? Masing-masing perusahaan pembiayaan mengejawantahkan persyaratan itu dalam bentuk yang pertama yang mereka minta, struk gaji. Sebab dia mau percaya kita agar supaya uang, dana yang dia berikan itu tidak sia-sia, tidak disalahgunakan, bisa kembali. Yang kedua, biasanya secara praktis dia akan minta rekening listrik. Sebab rekening listrik saat ini kalau nama si A berarti si A pemilik rumah. Sebab sulit bagi dia memberikan pinjaman apabila orang itu hanya tinggal sementara waktu di situ. Dan lain-lain, pengejawantahan trust itu. Oleh karena itu bisa berbeda-beda. Kalau orang yang saya kenal, saya marketing perusahaan pembiayaan, ada penilaian tersendiri dibanding dengan orang yang saya tidak kenal. Walaupun ini kadang-kadang
orang yang kita kenal pun tidak ada jaminan bahwa dia tidak kuat prestasi. Nah, itu sehingga orang pada umumnya menggunakan perusahaan pembiayaan. Karena mudahnya ke perusahaan pembiayaan ini salah satu usaha yang beresiko tinggi. Berbeda dengan bank. Apabila orang wan prestasi, dia memiliki jaminan dan dia bisa lelang. Tetapi perusahaan pembiayaan, jaminan itu adalah barang yang berada di dalam penguasaan peminjam, mobil misalnya. Berada kalau si A datang meminjam uang untuk mobil, maka mobil itu berada di tangan si A. Perusahaan pembiayaan tidak memegang itu, sehingga sangat berisiko. Oleh karena itu kompensasi dari beresiko tinggi perusahaan pembiayaan diperkenankan oleh OJK untuk memungut bunga tinggi sebagai kompensasi dari resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan pembiayaan. Dari kedua hal ini kita bisa menimbang, kalau memang kita memiliki jaminan, maka saran saya lebih baik meminjam uang ke bank dengan bunga rendah. Tetapi kalau kita membutuhkan dana untuk modal leasing misalnya, kita mau menggunakan mobil itu untuk gokar, kita mau menggunakan mobil itu untuk antar jemput, kita mau menggunakan mobil itu untuk usaha dagang gitu. Sementara kita tidak punya jaminan, kita sudah punya hitung-hitungan bahwa bunga yang tinggi itu bisa terbayarkan dengan usaha. Ya. Jadi pertimbangannya di situ tergantung pilihan pada Anda, kebutuhan pada Anda. Ya. Supaya kita tidak konsumtif, ya. Sebab ini sangat menjebak. Kalau kita punya jaminan, lebih baik ke bank, bunga rendah. Tetapi kalau kita tidak punya jaminan, kita punya gaji tetap, kita punya keinginan memiliki kendaraan, maka kita bisa menggunakan perusahaan pembiayaan. Ya, risiko bunga tinggi. Tapi itu tidak masalah. Yang pasti, ya, ketika kita mengadakan perjanjian dengan pihak lain, kedua pihak harus dimulai dari itikat baik. Ketika kita ingin mengambil mobil dan memanfaatkan perusahaan pembiayaan, harus ada itikat baik bahwa kita sanggup sebagaimana yang kita tanda tangani dalam perjanjian. Perjanjian itu saat ini sudah dalam bentuk kontrak baku. Kita tinggal membaca. Kalau kita setuju dengan bunga dan persyaratannya, take it, ambil. Tetapi kalau kita merasa keberatan dengan bunga itu, leave it, tinggalkan. Oleh karena itu, kontrak baku tidak melanggar atas kebebasan berkontrak. Tetap kita punya kebebasan. Kalau kita merasa kita membutuhkan itu dan kita sanggup untuk bersepakat mentaati apa yang kita sudah tanda tangani, maka take it. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita keberatan, lebih baik leave it. Sebab kelak nanti kita memiliki persoalan dan hutang itu akan berbunga terus. Demikian guys, tips-tips hukum agar supaya kita terhindar dari persoalan hukum, tapi kebutuhan kita masih tetap terpenuhi. Yang pasti ketika kita mengadakan perjanjian sudah diperhitungkan dan selalu awali dengan kejujuran hati yang tercermin dalam itikat baik. Demikian guys, dan semoga bermanfaat. Apabila guys merasa info ini bermanfaat, silakan subscribe, like, atau berikan komen. Semoga kita ketemu pada konten informasi selanjutnya. Bye-bye.